Initiators, kembali lagi dengan kami dari BEM IKIP Siliwangi yang tentunya sebelumnya dari iTalks sendiri mengundang dari ada Kang Ahmad yang membahas tentang organisasi mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prestasi mahasiswa. Tentunya prestasi mahasiswa yang ada di IKIP Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini pokok perbincangan kita yakni mengenai proposal kreativitas mahasiswa atau PKM ini disebutnya sekarang itu program kreativitas mahasiswa. Nah, yang di dalamnya itu dihimpun oleh mahasiswa dan juga dosen yang menjadi pembimbing terhadap penyusunan program kegiatan atau program kreativitas mahasiswa ini. Nah, terkait dengan PKM sendiri ini sudah menjadi kegiatan tahunan setiap kampus. Jadi setiap kampusnya itu diplot jumlah PKM yang harus disusun, yang harus dibuat, yang harus dirangkai oleh setiap kampus. Yang tentunya dari setiap kampus itu pun dibagi lagi per plotnya berdasarkan bidang ilmu yang ada di keguruan institut atau keguruan perguruan tinggi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang hangat dengan salah satu dari tim PKM yang lolos di tahun berapa teh? 2021. Di tahun 2021. Nah, masih hangat banget nih. Nah, sekarang tentunya prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa IKIP Siliwangi selain di non akademik, ada juga di akademiknya. Kita sekarang mengangkat tentang maksimalisasi peningkatan program kreativitas mahasiswa. Langsung aja nih Teh, boleh nih sedikitnya perkenalan dulu tentang Teteh. Oke, terima kasih ya Teh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalvia Sania Ramadhania, mahasiswa program studi pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Sekarang mungkin mengampu semester 7. Semester akhir ya Teh? Ya. Mantap. Berarti PKM yang kemarin itu merupakan kegiatan terakhir di PKM ya Teh, kalau untuk angkatan Iya, kita. betul. Ya, sebelumnya terima kasih Teh Kalvia sudah berkenan mengisi di iTalks kali ini, yang mana teman-teman iTalks kali ini merupakan kolaborasi antara Kominfo atau Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan Kemendikma, yaitu Kementerian Pendidikan dan Agama. Nah, untuk pembahasan kali ini Teh Kalvia, kita akan memperbincangkan tentang yang nantinya teman-teman bisa termotivasi untuk mengikuti PKM. Apalagi program kreativitas mahasiswa ini sangat dinanti-nanti oleh mahasiswa, dosen yang tentunya oleh kampusnya gitu. Karena dari PKM ini bisa menjadi penambahan atau peningkatan akreditasi dari prodi, fakultas maupun kampusnya itu sendiri gitu ya Teh. Nah, kalau boleh tahu Teh Kalvia di PKM yang kemarin lolos itu mengambilnya jenis PKM apa sih? Kan kemarin tuh jenis PKM ada 7 ya Teh ya. Teteh ngambilnya PKM apa? Oke, untuk saya sendiri mungkin untuk kemarin itu mengambil 2 bidang gitu. Yang pertama PKMK, PKM Kewirausahaan, dan yang kedua PKM GFK. Untuk yang lolosnya itu alhamdulillah yang PKM GFK gitu. Jadi GFK itu gagasan futuristik konstruktif gitu. Jadi kita membuat gagasan untuk masa depan gitu ya, tapi yang dituangkan melalui video ataupun animasi gitu. Oke. Video produknya berarti berupa video ya Teh ya? Iya, betul. Video itu diunggahnya kemana aja Teh? Oke, untuk videonya itu sendiri, ketika misalnya proposalnya sudah didanai, itu nanti kita akan mengupload video sementara gitu, video sementara di laman Simbel Mawa. Jadi nanti setiap tim itu mempunyai akun yang untuk mengunggah video tersebut dan laporan kemajuan. Nanti di akhir itu mengupload laporan akhir dan juga video final gitu. Oke. Nah, untuk prosesnya ya. Untuk prosesnya sendiri pasti diawali dengan kalau jenis PKM-nya sudah dipilih, tentunya
kita harus memikirkan judul ya pertama ya Teh. Judulnya sendiri judul pemunculan idenya seperti apa? Untuk judulnya itu sendiri adalah optimasi kualitas pembelajaran di kelas dengan detox atau pendeteksi fokus siswa. Oke. Jadi munculnya ide itu dilatar belakangi oleh apa nih Teh? Oke. Sebelumnya kan memang sebelum dari ide mungkin ya, sebelum dari latar belakang judul gitu ya. Kita itu membentuk sebuah tim dulu kan. Okay. Nah, untuk PKM GFK itu sendiri timnya 3-5 mahasiswa. Nah, kebetulan kita ambil 3 mahasiswa gitu. Lalu kita akan memilih dosen pembimbing gitu kan. Kita mengabari dosen pembimbing apakah mau gitu untuk menjadi dosen pembimbing tim kita atau tidak. Kebetulan kemarin itu dosen pembimbingnya adalah Ibu Nelly Fitriani, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Wow, langsung turun ya Teh ketua prodinya. Betul, namun karena ketua prodi kita lagi mungkin banyak juga gitu kan timnya yang PKM itu dibantulah sama Bu Citra gitu kan, Ibu Citra. Nah, di situ kita koordinasi dan lain sebagainya dengan Bu Citra mengenai idenya itu sendiri. Sebenarnya untuk ide awal itu kita akan mengajukan judul klinik matematika. Klinik matematika itu kayak semacam bimbel gitu kan. Namun ketika kita lagi diskusi dengan dosen pembimbing untuk ide itu sendiri udah banyak lah gitu kan. Nah, sedangkan dari PKM ini memang yang dicarinya itu salah satunya itu adalah judul yang menarik gitu kan. Wow. Produk yang menarik nantinya gitu. Nah, jadi kita juga diskusi lagi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu mengusulkan mengenai detox, yaitu pendeteksi fokus siswa. Jadi dosen itu hanya silahkan ibu akan ngasih gitu kan judul ini, kalian yang mengembangkan gitu. Oke, terus kita kayak cari-cari gitu kan, cari-cari detox ini nanti kita akan dibuatnya apa. Sebenarnya memang bukan produknya, tapi dikemas dalam bentuk video gitu, video animasi yang nanti memang produk ini bisa berguna untuk orang banyak gitu kan. Dan sesuai dengan bidang kita gitu kan, bidang kita di pendidikan gitu. Jadi kita ambilnya ya udah pendeteksi fokus siswa gitu. Nah, untuk idenya itu sendiri memang dari dosen pembimbing, tapi memang kita yang mengembangkan gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi memang ya di sana tertujunya dosen pembimbing ya untuk membimbing para mahasiswa yang sebelumnya sudah terbentuk kelompok yang mau maju gitu ya untuk sebagai kelompok yang memilih PKM apa, lalu dibimbing oleh salah satu atau 2 dosen tertentu, diarahkan mengenai pertama judul mungkin ya Teh, judulnya pasti yang terbaru dan menarik gitu ya kan, karena kalau misalkan dari PKM misalkan yang sudah ada tetap dikembangkan menarik, tapi keterbaruannya mungkin kurang gitu ya. Nah, untuk timnya sendiri ada siapa aja tadi Teh? 3 orangnya? Untuk timnya itu sendiri ketuanya ada Citra Aditya Rahayu, mungkin angkatan 2019 gitu kan, di bawah saya, karena sebelumnya saya udah menjadi ketua tim di bidang yang lain gitu. Jadi untuk ketua tim itu nggak bisa jadi ketua di dalam 2 bidang atau di dalam 2 jenis PKM. Iya, 2 jenis PKM gitu. Jadi ada Citra Aditya Rahayu, lalu anggota satunya itu saya sendiri, dan anggota keduanya itu ada Alfi Fani Supardi sama angkatan 2019. Sama. Jadi 2 gabungan angkatan ya Teh? Betul. Karena memang salah satu persyaratannya mungkin ya itu harus ada minimal 2 angkatan gitu di dalamnya, karena untuk untuk regenerasi selanjutnya gitu kan. Jadi ketika PKM selanjutnya
udah ada pengalaman lah gitu kan dari tahun sebelumnya. Oke, jadi bisa buat jadi acuan nih buat teman-teman yang mungkin kita sekarang 2018 dan di pertengahan tahun 2022 akan insya Allah Iya, lulus. betul. Nah, ada kesempatan buat teman-teman di angkatan 2019, 20 dan juga 21 mungkin Iya, ya betul. untuk persiapannya, karena kan biasanya PKM ini kegiatannya ada di awal tahun Iya, gitu ya. betul. Nanti persiapan nih teman-teman angkatan 2019, 2020 gitu ya yang Betul. intens ya. Bisa nih di PKM. Nah, lanjut lagi Teh. Nah, setelah kelompoknya sudah dibentuk, lalu sudah diberikan arahan oleh dosen pembimbingnya, lalu untuk pembagian job desk dari pencarian sumber pustakanya atau tinjauan pustaka atau maupun penelitian terhadap karena kan tadi membawa fokus Iya. peserta didik Iya, itu, betul. pembagian job desk di timnya gimana Teh? Oke, untuk di awal itu kan kita membuat proposal terlebih dahulu gitu kan. Nah, untuk proposal itu sendiri ada banyak nih misalnya babnya gitu Iya. kan. Nah, untuk pertama kita membagi-bagi dulu gitu kan, membagi-bagi dulu siapa yang kebagian di bab 1, misalnya yang di bab 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk tahapan-tahapannya tadi mungkin kita harus sabar, juga harus selalu semangat ya Teh, karena memang tahapan-tahapan dalam penyusunan proposal ini bukan hanya tenaga gitu ya, tetapi PKM ini memang terfokusnya lebih ke nalar kita gitu ya, lebih ke teorinya, apalagi kan gagasan futuristik gitu ya. Yang mana ini juga menjadi pertimbangan nanti di masa depan goalsnya Iya, kemana betul. gitu, akan seperti apa. Nah, perkiraan kemarin itu untuk penyusunannya itu berapa bulan Teh? Untuk proposal itu kurang lebih 1 bulan mungkin ya. 1 bulan. Lupa mungkin ya untuk tepatnya, tapi memang ketika misalnya udah ada tenggat waktunya nih ya, ternyata kemarin itu ada diundur kan dari pihak PKM-nya itu. Iya. Diundur 1 minggu. Awalnya kita memang ya udahlah kita seadanya aja gitu, tapi ketika pas ada waktu yang pengunduran itu, kita memperbaiki lagi nih, menyempurnakan lagi, karena yang sebelumnya mungkin udah baik tapi kita ingin lebih baik Lebih lah baik, gitu. Nah, akhirnya itu dipakai untuk memperbaiki lagi si proposal tersebut gitu. Jadi memang kurang lebih untuk penyusunan proposal itu 1 bulan. 1 bulan. Tuh teman-teman, jadi harus semangat gitu ya, apalagi di akhir ataupun di goalsnya itu, apabila proposal ini masuk ke Simbal Mawa, kurang lebihnya ada itu ya Teh, ada insentif tentunya nih yang mungkin untuk bukan mungkin, kemungkinan ya, untuk semua mahasiswa terdorong motivasinya karena ada lumayan lah gitu buat nambah-nambah orang tua buat bayar kuliah, karena ada insentif itulah. Ada nggak Teh? Oke, untuk PKM GFK itu sendiri untuk tahun 2021 untuk intensifnya itu 5 juta sampai 10 juta rupiah. Wow. Namun sebenarnya itu bukan apa ya, intinya bukan kita mengajukan proposal lalu kita dapat hadiah segitu, tapi uang tersebut memang harus digunakan seiring berjalannya PKM sampai akhir gitu. Karena memang PKM itu bukan hanya menyusun proposal aja, tapi nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya ketika sudah didanai gitu. Nah, untuk tahapannya itu sendiri, ketika udah ada nih nama kita kan didanai gitu, itu nggak akan langsung turun ke kita gitu kan, dananya itu sendiri. Nah, kita harus menyelesaikan laporan kemajuan dan laporan akhir. Nanti akan ada PKP 2. PKP itu penilaian gitu ya, penilaian dari proposal kita, kemajuan kita gitu. Kemajuan kita nanti akan ada laporan akhir juga. Nah, jadi untuk dananya itu kita memang full untuk kegiatan PKM gitu. Karena nanti di laporan akhir itu kita harus melaporkan laporan pertanggungjawaban nih, uang yang memang kita pakai itu memang benar-benar untuk kegiatan PKM. Betul. Gitu. Jadi untuk awalnya itu sendiri saya juga dapat dana nih gitu kan, terus kayak wah nanti bisa untuk beli inilah itulah gitu. Pasti. Tapi ternyata memang nggak seperti itu. Tapi saya nggak kecewa karena dari PKM ini
bukan hanya itu gitu kan yang kita dapatkan, tapi kayak pengalaman, pelajaran, terus dari yang awalnya kita nggak bisa jadi bisa, apalagi ini PKM gitu kan, PKM GFK yang dimana harus bikin video, kita nggak bisa bikin video animasi nih, tapi dari PKM ini kita jadi bisa belajar, kita bisa belajar bikin video seperti apa, terus kayak kita nggak terpikirkan di awal gitu kan, kita akan membuat program seperti ini gitu kan, membuat ide seperti ini, tapi yang goalsnya nanti di akhir tuh ternyata memang pengalamannya. Bahkan kemarin itu kita karena memang ada sisa nih ya, Betul. dananya kita bisa pakai untuk hak cipta. Jadi kita udah punya nih hak cipta gitu kan, kita HKI kan si video yang udah kita buat, gagasan yang kita buat, sehingga itu apa ya, menjadi suatu kebanggaan sendiri gitu kan, kita bisa punya hak cipta gitu kan. Betul. Dari sebuah produk itu gitu. Betul. Jadi selain awalnya pasti ada suatu dorongan, motivasi yang awalnya menjadi tantangan gitu ya Teh. Terus kita belajarlah mendalami di bidang PKM itu, dan sampai akhirnya ya pelajaran terbaiknya adalah pengalaman Iya, gitu ya. betul. Oke. Jadi di GFK ini berupa produk. Nah, di proses yang di PKP 2-nya itu gimana Teh setelah gagasannya diterima oleh kampus gitu kan? Awalnya untuk lolos dari PKM ini sebelumnya ada pemilihan per prodinya dulu, terus lalu setelah dari prodi ada pemilihan per kampusnya gitu. PKM ini lolos gitu dalam dari tingkat kampusnya atau dari tingkat institutnya. Karena yang mewakili institut itu jumlah PKM-nya 1 atau 2 aja kan ya Teh ya? Oke, untuk apa ya, mewakili kampus mungkin untuk PKM-nya proposalnya gitu ya. Nah itu bukan, maksudnya nggak ada minimal dari kampusnya, tapi memang nanti setiap kampus itu kan mengirimkan banyak judul gitu kan. Nah nanti akan dinilai, nanti akan ada penilaian nih, dari penilaian proposal nanti akan ada passing grade-nya. Misalnya untuk PKM 2021 itu PKM GFK misalnya, ini kan satu Indonesia nih ya. Betul. Indonesia. Nah misalnya menerima 400 proposal dari semua kampus yang mendaftarkan gitu. Nah nanti akan ada passing grade-nya, jadi kayak ada ranking dari setiap judul gitu. Jadi memang apa ya, itu memang ada penilaiannya untuk proposal itu sendiri. Nah untuk penilaiannya pun udah dijelaskan secara rinci di buku pedoman, karena setiap tahun itu PKM pasti akan ada buku pedoman gitu kan. Dan ketika misalnya kita mau membuat atau mengajukan proposal PKM itu, kita memang harus melihat buku pedoman pada tahun tersebut gitu, karena pastinya ada perbedaan di antara tahun sebelumnya dan tahun yang akan kita jalankan gitu kan. Betul. Di PKM. Nah kadang kebanyakan mahasiswa itu apa ya, nyontek atau melihat dari proposal tahun sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi karena nggak mau ribet, yang penting bikin proposal gitu kan. Dan yang kemarin aja diterima, masa yang kita bikin nggak gitu. Nah sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu kan untuk mahasiswa. Tapi kita harus bisa melihat buku pedoman yang memang tahun itu yang akan kita jalankan di PKM itu gitu. Karena memang pastinya gitu ya, dari PKM ini kan merupakan satu wadah dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Republik Indonesia untuk mewadahi prestasi mahasiswa, salah satunya di bidang karya ilmiah gitu ya Teh ya. Nah untuk GFK sendiri gitu, tentang yang dipilih, lalu pemilihannya pun sangat teliti gitu ya Teh, dari prodi, dari kampus, dan dari simbol bawahnya tentunya dari judul-judul yang terpilih yang passing grade-nya tertinggi. Lalu sistematikanya pasti ya Teh ya. Meskipun misalkan judul ataupun produk yang dihasilkannya itu menarik, apabila sistematikanya kurang sesuai, karena kebanyakan dari teman-teman mahasiswa itu melihatnya yang proposal tahun kemarin misalkan dari
jalur prodi gitu, per prodinya lolos nih gitu. Dicoba lagi tahun sekarang, akan tetapi kebanyakan memang kurang melihat dari sistematika. Karena disangkanya ya sama aja gitu. Nah, terus untuk lanjut lagi, setelah lanjut dari lolos dari Simbal Mawa, lalu diberikan pendanaan, insentif, dan harus direalisasikan tentunya ya Teh dari video yang menjadi produk dari PKM yang di setorkan gitu ya, yang diajukan ke pihak Simbal Mawa dan lolos. Lalu realisasi dari PKP 2-nya bagaimana Teh? Kan untuk udah didanain ya. Nah, kita itu menyusun dulu laporan kemajuan. Nah, untuk laporan kemajuan itu kita progres dari pembuatan video, karena kita memang luarannya itu laporan kemajuan, laporan akhir, dan video gitu. Jadi kita memang fokus di video. Nah, untuk videonya itu sendiri karena masih pandemi gitu ya Teh. Jadi itu bisa dilakukan secara luring atau daring ataupun blended gitu ya. Jadi bisa luring dan daring. Nah, untuk kemarin kita pembuatannya itu blended. Jadi kita ada ada luringnya dan ada daringnya. Untuk daringnya itu sendiri mungkin lebih ke kayak pembuatan animasi gitu kan, animasinya. Terus ada juga karena kita ini ada pembelajaran gitu kan, kualitas pembelajaran gitu menggunakan detox. Jadi kita juga ada uji coba kayak di Zoom gitu kan, record di Zoom gitu kan. Terus bisa juga ketika misalnya kita lagi ngajar, terus keadaan siswa gitu kan, keadaan siswa pada saat pembelajaran itu fokusnya seperti apa gitu kan. Karena kebanyakan tidak bisa dipungkiri lagi gitu ya, kita lagi Zoom, ada yang off cam, terus sambil tidur ternyata gitu kan. Nah, makanya diadakan si detox ini gitu. Jadi untuk melihat fokus siswa pada saat pembelajaran gitu. Nah, lalu mungkin untuk pembuatan animasi, karena memang kita belum pernah membuat animasi gitu kan. Jadi kita juga harus belajar dulu nih, cari tahu dulu, dan kita harus bisa diskusi dulu nih sama yang memang ahlinya gitu kan. Terus lalu ada penguploadan laporan kemajuan dan video sementara. Untuk video sementara memang tidak full, tapi memang harus 80%. Nah, setelah itu diadakan PKP 2. PKP 2 itu penilaian yang nantinya kita ada presentasi nih sama juri yang udah terpilih dari Simbal Mawanya. Nah, kita dilaksanakannya secara daring. Biasanya memang luring ya sebelum pandemi, tapi karena memang keadaannya masih pandemi, jadi kita dilaksanakannya melalui Zoom meeting gitu. Nah, di situ kita ada dikasih waktu 20 menit, 10 menit untuk memaparkan kemajuan dari PKM kita, lalu 10 menitnya ada tanya jawab gitu kan dari jurinya itu sendiri. Nah, untuk PKP 2 itu sendiri nanti akan ada jadwalnya nih, misalnya jadwalnya diberikan dari Simbal Mawa, lalu nanti kita kebagian jam berapa nih, hari apa. Nah, nanti yang masuknya itu ada kita selaku tim gitu kan, kita bertiga, lalu ada dosen pembimbing dan ada host dari Simbal Mawa dan juga ada 2 juri. Nah, di situ untuk pemaparan gitu kan, pemaparan hanya dari tim, tapi dosen pembimbing itu hanya mengawasi aja gitu, dan dosen pembimbing nggak bisa ngebantuin gitu kan ketika misalnya kita lagi presentasi. Lalu nanti setelah 10 menit presentasi, lalu diberikan pertanyaan dari jurinya itu sendiri, dan itu pun masuk ke dalam penilaian. Jadi kita udah didanai itu, nanti kita tetap ada penilaian untuk nantinya masuk ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional gitu kan. Jadi ada penilaian dari proposal sampai laporan akhir gitu. Nanti juga akan ada passing grade lagi nih, berarti yang peringkat tertinggi berarti mereka yang masuk ke PIMNAS. Dan kemarin kita memang gak lolos gitu kan di PIMNASnya. Nah, ketika udah selesai PKP 2, kita menyusun lagi nih untuk laporan akhir dan video akhir gitu, video final. Terus ketika misalnya udah akhir, kita upload lagi laporan akhir dan video
finalnya di YouTube, lalu link YouTube-nya diserahkan di Simbel Mawa. Nah setelah itu kita menunggu apakah kita lolos PIMNAS atau tidak gitu. Nanti akan ada pemberitahuan lagi nama-nama ketua tim, nama-nama judulnya gitu kan, judulnya yang lolos ke PIMNAS gitu. Oke. Dan yang kemarin sudah alhamdulillah ya Teh sudah mewakili kampus IKIP Siliwangi untuk lolos di tingkat institutnya gitu ya, untuk masuk ke yang jajaran yang ada di judul-judul PKM yang ada di Simbel Mawa. Iya betul. Nah kan tadi untuk pembuatan produknya yakni video. Nah barangkali yang nantinya menjadi sumber juga nih buat teman-teman buat jadi referensi, kira-kira dari tim Teh Kalvia sendiri PKM kemarin itu menggunakan animasi video apa? Oke, untuk pembuatan video kemarin itu kita menggunakan mungkin software After Effects sama Adobe Premiere Pro gitu. Jadi kita juga cari-cari tahu dulu nih gitu kan yang memang untuk pembuatan animasi yang cocok apa gitu, dan kita juga minta bantuan gitu kan dari ahli IT gitu. Tuh, karena selain gagasan yang menjadi teorinya yang melatar belakangi, tentunya harus ada produk, dan produknya ini dibuatnya dengan menggunakan apa gitu ya, harus jelas juga. Nah untuk tipsnya nih Teh, untuk tips untuk teman-teman nih, sekarang kan udah menuju akhir tahun dan menuju awal tahun 2022 yang kemungkinan nanti di awal tahun itu di perkiraan bulan Februari, Maret, April itu sudah ada lagi nih pembukaan untuk penyusunan proposal PKM ini. Nah kira-kira untuk lebih memotivasi teman-teman yang bukan hanya termotivasi oleh insentif yang lumayan gitu ya, bukan lumayan lagi tapi lumayan banget buat mahasiswa gitu ya. Nah kira-kira tips and trick nih buat teman-teman mahasiswa mengenai sukses dalam penyusunan proposal PKM itu kayak gimana sih dari tim Teteh sendiri? Oke, untuk itu mungkin berdasarkan pengalaman mungkin ya Teh ya. Yang pertama kita memang harus membentuk tim dulu. Nah membentuk tim itu kan kita harus ada persyaratan yang ada di buku pedoman gitu kan, setiap bidang PKM itu berbeda-beda. Nah yang pertama kita harus membentuk tim dulu, tim yang mungkin bisa bekerja sama dengan baik gitu ya Teh. Kita jangan sampai dirugiin gitu kan sama temen tim kita. Jadi kita memang harus mencari tim yang memang mau bekerja sama dari awal sampai akhir, dan harus tahu juga nih maksudnya positif negatifnya seperti apa gitu kan untuk PKM ini. Yang kedua kita harus mencari dosen pembimbing. Itu memang pasti banget harus ada dosen pembimbing gitu kan. Dosen pembimbingnya mungkin bisa cari di program studi kita sendiri gitu ya. Terus yang ketiga mungkin kita harus melihat buku pedoman. Kita harus tahu sistematika penulisannya di buku pedoman terbaru gitu kan, di buku pedoman di tahun yang akan kita ajukan proposalnya. Karena sistematika penulisan itu adalah hal yang paling penting gitu dalam penyusunan proposal. Mau seperti yang tadi Teteh bilang gitu kan, mau judulnya bagus, idenya bagus, bahkan produknya bagus, tapi ketika misalnya sistematika penulisannya itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam buku pedoman, itu jangan harap proposalnya akan lolos gitu. Jadi memang yang paling penting itu adalah sistematika penulisan. Terus dan juga yang keempat mungkin idenya memang kita harus tahu nih misalnya bidang PKM apa yang akan kita ajukan. Nah kita harus tahu apa yang harus kita buat gitu dari bidang tersebut. Misalnya PKMK kewirausahaan, berarti kita harus memunculkan suatu produk misalnya yang udah ada dan kita kembangkan menjadi lebih menarik lagi gitu. Terus atau enggak gagasan atau karya tulis berarti kita juga harus melihat dari pedoman. Nah lalu idenya itu memang yang harus terbaru gitu kan. Betul. Maksudnya jangan yang udah ada judul yang udah ada aja gitu kan, kita nggak bisa seperti itu karena memang ada nanti di akhir itu ada plagiat juga ya Teh ya. Jadi kita memang harus tahu nih yang memang belum ada apa gitu, yang memang harus dikembangin apa gitu. Terus yang terakhir mungkin
tipsnya jangan sampai sistem kebut semalam. Intinya gitu ya, karena memang udah dirasakan gitu kan sama kita. Betul. Bahwa ketika misalnya kita mempersiapkan dari awal gitu ya, kita udah ngeplan nih gitu. Misalnya hari Senin sampai Rabu itu kita udah nyelesain bab 1 misalnya. Nah, kita harus udah ada target gitu supaya nanti kita nggak keteteran di akhir, karena untuk penguploadan di Simbel Mawa itu ketika misalnya menuju ke akhir itu akan down servernya, yang dimana bahkan ketika misalnya kita udah selesai penguploadan, bahkan misalnya 1 hari sebelum penguploadan tapi servernya sedang down, maka nggak akan muncul di Simbel Mawanya gitu. Jadi apa ya, yang paling penting itu memang kita nggak boleh mendadak gitu ya, harus dari jauh-jauh hari udah selesai nih. Misalnya untuk proposal kita udah selesai seminggu sebelum tanggal itu gitu kan, kita harus upload gitu kan, kita udah upload dari seminggu sebelum itu. Jadi ketika misalnya kita nanti mau menambahkan, kita masih ada waktu gitu kan. Misalnya ada kesalahan nih, kita baca lagi ternyata ada yang typo gitu kan. Betul. Nah itu bisa diperbaiki lagi ketika misalnya memang masih waktunya masih panjang. Tapi ketika misalnya udah tinggal H-1 gitu kan, apalagi beberapa jam, jangan harap itu kita bisa benerin gitu kan si proposal itu, karena memang 2 hari sebelum tenggat waktunya itu pasti servernya itu akan down gitu. Baik maupun sistemnya yang down atau tidak, usahakan jauh-jauh hari kita sudah selesaikan ya Teh. Oke. Baik, kita simpulkan dari perbincangan kali ini. Sebelumnya terima kasih Teh Kalvia sudah berkenan untuk berbincang hangat di iTalks kali ini. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2019 dan 20 yang tentunya akan melanjutkan gitu ya. Siapa nih nanti regenerasi dari tim Teh Kalvia dan teman-teman untuk lolos ke Simbel Mawa dan juga lolos dari Fimnas gitu ya. Nah, tips yang pertama yaitu tentukan dulu nih kita mau ngambil jenis PKM apa. Teman-teman cari dulu PKM yang diadakan di tahun mungkin nanti tahun 2022 itu jenis PKM apa, artikel ilmiah kah, gagasan tertulis, ataupun kewirausahaan, dan ataupun yang tadi yang Teh Kalvia lolos yaitu dari jenis PKM GFK. Nah, setelah teman-teman memahami jenis PKM yang akan dipilih, udah srek nih, udah mantep kayaknya saya mau ngambil ini gitu ya. Terus bentuklah tim gitu, tim yang betul tadi kata Teh Kalvia yang dapat bekerja sama. Karena kalau kita melihat potensi dari teman-teman, misalkan meskipun potensinya bagus gitu ya, prestasinya meledak gitu ya di mahasiswa, akan tetapi kerjasamanya kurang, itu akan merugikan kelompok kita itu sendiri gitu. Kalau kata orang Sundanya mah, jangan sampai nanti pas kita mengerjakan itu dirau sama sikut teh, jadi capek sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu. Terus yang selanjutnya setelah penentuan kelompok gitu, kita mencari atau biasanya ditentukan sama prodinya ya Teh untuk dosen pembimbingnya. Itu kita bisa mengajukan dulu nih, misalnya kita pengen sama dosen A misalnya. Nah, kita harus diskusiin dulu gitu kan apa yang akan kita buat. Nah, ketika misalnya memang udah serak berarti diambil. Tapi kalau misalnya tidak, dosen A paling kayak coba dulu ke dosen B gitu. Nah, kalau misalnya memang masih lempar-lempar pasti akan ditentukan sama prodi gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman selain memilah tim kelompok, teman-teman juga bisa mengajukan nih kira-kira mungkin dari keserekan kita sama dosen, ibu bapak dosen yang mana nih yang kiranya kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan penyusunan proposal PKM. Lalu setelah itu konsultasi ide dan produk yang akan dikembangkan, lalu penyusunannya, lalu menyiapkan produknya. Nah, yang tentunya keberhasilan itu dapat dicapai dengan planning yang sudah tersistematis gitu ya, sudah terstruktur.
karena dengan kita tidak menunda-nunda waktu, apalagi dengan kebiasaan yang kebut semalam, ya meskipun mahasiswa itu bukan hanya mahasiswa sih, saya juga merasakan gitu ya, meskipun dengan sistem kebut semalam kayak otak berpikir kita tuh kayak kita tuh IQ-nya lebih tinggi gitu dari Albert Einstein gitu ya. IQ-nya nambah gitu. Nah, meskipun kayak gitu jangan dibiasakan gitu ya. Karena memang untuk hasil yang maksimal tidak bisa kita kayak semalam mimpi pas bangun langsung terwujud, nggak bisa gitu. Tetapi ya melalui proses-proses yang tentunya proses-prosesnya ini harus dilalui dan selesai gitu ya. Kalau belum selesai ya belum dikatakan proposal program kreatif mahasiswa gitu ya teh. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya jangan takut gitu proposalnya, jangan ragu terhadap idenya gitu. Jangan ragu juga sama timnya nih. Kalau udah ada tim yang bisa kerja sama, pas di pertengahan kita ada satu hal yang ngebuat kita kurang percaya sama tim kita, jangan ya teh, harus percaya sama timnya dan juga sama dosen pembimbingnya gitu. Nah, mungkin untuk terakhir kita selalu ada jargon teh dari iTalks itu. Jargonnya itu ngobrol bareng kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang iTalks, lalu kita bareng-bareng ngobrol bareng kita gitu ya teh ya. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih Teh Kalvia dan juga tim, dan kami juga mengucapkan selamat kembali nih untuk tim. Sebenarnya ada 2 tim ya Teh yang masuk itu, yang lolos di Simbel Mawa dari Prodi Matematika dan juga dari tim PG PAUD. Oh, untuk PG PAUD itu sendiri bukan PKM tapi PKMI. PKMI. Jadi gitu. memang untuk bidangnya juga berbeda. Tapi ya, yang alhamdulillah salah satu PKM yang lolosnya kita bisa menghadirkan Teh Kalvia gitu. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun-tahun selanjutnya kita tunggu nih Kang Teteh dari 2019, 2020 dan selanjutnya untuk melanjutkan regenerasi mahasiswa yang berprestasi tentunya ya Teh. Karena untuk menjadi mahasiswa, kalau sekedar hanya mahasiswa kurang dapat ya kalau belum ada suatu perolehan atau pencapaian dari kata mahasiswa itu sendiri. Karena selain dapat mengabdi ke masyarakat, apa nih pencapaian yang kita telah capai juga ya Teh. Oke, boleh ya Teh jargonnya kita. Oke. Untuk perbincangan kali ini kita usaikan sampai di sini. Sampai berjumpa di perbincangan selanjutnya. Selalu stay tune di iTalks, ngobrol bareng kita. Sekali lagi kita ya, semangat lagi ya. Jangan lupa dan tetap stay di iTalks, ngobrol bareng kita.